Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agroberita News dan informasi berikutnya seputar pariwisata. Pemirsa, Taman Wisata Alun-Alun Kota Batu menjadi jujukan wisata masyarakat selama libur panjang 2026 ini. Di malam hari, keramaian semakin meningkat dengan adanya gemerlap lampu kota serta keberadaan kuliner yang beragam. Suasana alun-alun Kota Batu terlihat semakin ramai selama momentum libur panjang 2026. Kepadatan pengunjung mulai terlihat sejak pagi hingga malam hari. Meski wisata baru terus bermunculan, alun-alun Kota Batu tetap menjadi jujukan para wisatawan dari berbagai daerah. Mulai dari keluarga, remaja, hingga pasangan muda terlihat menikmati suasana santai sambil bercengkrama. Di malam hari, keramaian semakin meningkat dengan adanya gemerlap lampu kota, serta keberadaan kuliner yang beragam. Selain itu, pengunjung juga tampak menikmati suasana malam, bersantai di sekitar air mancur, hingga berfoto di tiap sudut alun-alun, terutama di ikon tulisan alun-alun Kota Batu. Sebagai kota yang identik dengan buah apel, alun-alun ini juga menampilkan patung apel besar yang jadi spot foto wajib para wisatawan. Tentu dengan ramainya pengunjung seperti saat ini juga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya. Keramaian pengunjung ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir pekan mendatang, mengingat alun-alun Kota Batu tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk menikmati suasana malam tanpa biaya masuk. Dari Kota Wisata Batu, Violan Ihwanda ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Kota Malang Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan, Sony Rudi Wianto, menggelar kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond. Anggota DPRD Kota Malang Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan, Sony Rudi Wianto, menggelar kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond. Acara berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026 di Gedung Pastoral Paroki Widya Bakti, Klojen, Kota Malang, dan dihadiri sebanyak 200 kader. Dalam resesnya, Sony mengatakan sengaja mengundang pihak DLH Kota Malang untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga terkait persoalan lingkungan, dalam hal ini sampah, bisa disampaikan secara langsung dan mendapat jawaban teknis dari instansi terkait. Sony mengatakan bahwa pemilahan sampah akan dilakukan sejak awal dari rumah tangga. Ada beberapa titik yang memang perlu dibenahi. Sehingga pihaknya menjelaskan bahwa tema kali ini terkait dengan sampah karena beberapa hari yang lalu sampah itu pernah tidak sampai diambil karena hari Minggu libur. Sementara itu, PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond, menyampaikan berbagai program dan kebijakan DLH yang sedang berjalan di Kota Malang. Ia juga menampung masukan warga terkait pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, hingga penanganan titik-titik yang rawan banjir dan pencemaran. Gamaliel menegaskan DLH siap menindaklanjuti aspirasi yang masuk. Warga yang hadir memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya, mulai dari jadwal pengambilan sampah, keberadaan bank sampah, hingga permintaan penambahan taman dan pohon di lingkungan. Kegiatan serap aspirasi ini menjadi salah satu upaya DPRD Kota Malang untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam isu lingkungan hidup di Kota Malang. Dari Kota Malang, Vicky ATV melaporkan. Beralih ke informasi seputar kriminalitas, pemirsa, Kepolisian Resort Malang berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga sebagai pelaku perampokan di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku diringkus Satuan Reskrim Polres Malang saat akan menjual mobil hasil kejahatannya. Kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa seorang perempuan di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang hingga sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap Polres Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, ditangkap gabungan unit Reskrim Polsek Sumber Pucung, unit Reskrim Polsek Jabung, dan unit Opsional Satreskrim Polres Malang saat hendak menjual mobil hasil kejahatannya.
Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar mengungkapkan pelaku yang tinggal di kos tidak jauh dari rumah korban masuk dengan cara memanjat tembok dan melalui bagian atap genteng lalu turun ke area garasi. Saat berada di dalam rumah, tersangka menuju kamar korban untuk mencuri kunci mobil, surat kendaraan, dan uang tunai. Lebih lanjut, Hafiz menyampaikan korban yang semula tertidur kemudian terbangun karena mendengar suara tersangka. Melihat korban terbangun, tersangka mengancam korban dengan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian menyekap korban menggunakan lakban dan mengikat korban. Kemudian menanyakan keberadaan kunci mobil, surat kendaraan, dan uang tunai. Tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan karena desakan ekonomi dan diketahui memiliki hutang sebesar 135 juta di bank yang telah jatuh tempo. Sementara tersangka tidak memiliki pekerjaan. Hutang tersebut bersumber dari gaya hidup tersangka yang tidak seimbang dengan kondisi keuangannya. Jadi kami telah melakukan penangkapan tersangka DAF di mana berumur 22 tahun, di mana kami ceritakan terkait kronologis kejadiannya. Jadi pada tanggal 21 Juni 2026, hari Minggu, tepatnya pada dini hari, tersangka DAF ini yang tinggal di kosan tidak jauh dari rumah korban datang dan memanjat tembok rumah korban dan memasuki melewati genteng rumah korban dan turun pada garasi korban. Kemudian tersangka dengan niat untuk mengambil kendaraan korban, yaitu Honda Jazz warna putih yang terparkir di garasi, kemudian masuk ke dalam rumah korban yang tidak terkunci dan mencari-cari kunci beserta surat-surat berharga untuk kendaraan tersebut. Korban pada saat itu yang sedang tertidur lelap bangun karena mendengar adanya tersangka di dalam rumah. Kemudian tersangka yang mengetahui hal tersebut langsung menyekap korban dengan menggunakan pisau yang sudah tersangka siapkan sebelumnya. Kemudian menutup mulut korban menggunakan lakban yang ada di rumah dan mengikat tangan korban dengan kain merah serta kaki korban dengan selimut. Korban yang disekap kemudian ditodongkan pisau pada lehernya sehingga menimbulkan luka untuk menginterogasi di mana lokasi kunci dan surat berharga dari korban. Setelah mengetahui informasi tersebut, tersangka mengambil antara lain kunci dari mobil Honda Jazz dan mengambil STNK serta uang tunai korban sejumlah 600.000 dan pergi dari rumah korban atau TKP. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan mobil Honda Jazz beserta STNK kendaraan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan aksi kejahatan tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat ini, Satreskrim Polres Malang masih mendalami kasus tersebut untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi serupa di wilayah lain. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Kini kita beralih ke informasi seputar dunia olahraga. Pemirsa, Perserosi Kota Malang menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang untuk masa bakti 2025-2029. Dalam masa baktinya, segenap pengurus Perserosi inginkan adanya perbaikan mutu dan kualitas atlet supaya berprestasi, salah satunya dengan sarana venue untuk latihan. Menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Ini Malang 7 Juli tahun 2025. Saya Rio Sudibyo. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang berlangsung hikmat di salah satu hotel ternama di Kota Malang. Turut dihadiri oleh Ketua Umum Perserosi Kota Malang dan segenap jajaran Wali Kota Malang pada Rabu malam. Pemerintah Kota Malang menginginkan agar prestasi atlet cabur sepatu roda Kota Malang jadi meningkat setelah pada gelaran Porprov sebelumnya di peringkat 4 Jatim supaya naik peringkat. Salah satunya dengan pengadaan saran latihan yang baik dan memadai sebagai fasilitas utama agar cabur dapat berlatih optimal. Meski selama ini cabur sepatu roda terpaksa harus menumpang latihan di velodrome, namun berkat potensi dan kompetensi yang unggul tetap menjadi lawan yang disegani daerah lain. Harapannya dengan adanya venue latihan dapat jauh berkembang lebih baik. Jadi hari ini kita mengadakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang periode 2025-2029.
9 ya. Yang kebetulan tadi dihadiri oleh dari Porserosi Pemprov yang diwakili Pak Rio Sudibyo dan Wali Kota Malang beserta UPD. Karena venue itu sudah lama ya, sebenarnya sudah lama kita impikan venue itu mulai tahun 2019 sampai dengan hari ini belum terrealisasi. Harapannya dari pemerintah kota ini segera merealisasikan karena banyak atlet-atlet dari Kota Malang ini yang cukup berprestasi baik dari tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan sepatu roda ini merupakan salah satu cabang unggulan ya dari Kota Malang. Nah, kita persiapan untuk Porprov 2027 dan kita akan menaikkan target daripada perolehan medali emas daripada Porprov yang tahun kemarin. Ya, sebenarnya venue ini fasilitas utama ya dari prestasi atlet. Atlet-atlet kita selama ini berlatihnya itu numpang di velodrome, dan atlet yang lain untuk freestyle dan skateboard kita ini masih sewa di area-area yang ada di Kota Malang. Nah, dengan tidak ada venue aja kita sudah cukup berprestasi. Harapannya dengan adanya venue nanti ini bisa berkembang lebih baik. Solusi sementara kita melakukan latihan di velodrome. Untuk freestyle kita di mall-mall, biasanya kita latihan. Untuk skateboard kita latihan di bulan ada ya, sedikit di alun-alun ada, terus di Merjosari juga ada. Insya Allah realistis karena hari ini kita sudah masuk 2 klub lagi. Yang tadinya kita 6 klub, sekarang menjadi 8 klub. Dan klub ini merupakan gudang daripada atlet-atlet nasional. Dalam Porprov 2027, Kota Malang mematok target tinggi sebagai acuan prestasi. Untuk cabur sepatu roda adalah 6 emas dan runner-up Porprov Jatim ke-10. Dari Kota Malang, Adista ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolita News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.